Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Paula ini kita panggil KB, Ketua Besar. Jadi depan kalau panggilan akrab beliau itu KB. Terima kasih. Saya kira saya lanjutkan saja. Introduce-nya KB itu bagus sekali, basisnya yaitu pertama-tama memisahkan dulu antara yang public goods dan yang private goods. Itu karena ini kan kita mau sebenarnya mencari bahan untuk menulis lebih tepat sasaran, karena daripada kita juga ikut arus besar pemberitaan dan sebagainya, terutama sosial media. Itu yang pertama. Jadi itu basis kita. Jadi apapun nanti kalau kita punya paradigma bahwa kita mau bicara public goods, ya di situ nih argumen-argumennya. Dan itu informasi dan bahannya banyak sekali. Cuma menariknya begini, di era sekarang ini semua orang bisa menjadi sumber sekaligus penulis dan pembuat berita, karena media ada di genggaman kita. Nah, tadi Nuntung menyebut dulu penyinggung. Jadi itu ketika itu internet baru dan ada praktek jurnalisme yang dulu disebut citizen journalism, jurnalisme kewargaan. Dan praktek terbaik waktu itu yang kita kemudian adopsi, ya, belakangan istilahnya menjadi netizen karena sudah warga. Tapi waktu itu disebut citizen journalism, itu mulai di Korea Selatan, nytd.com. Barangkali Barat ingat itu, ya, kita di kelas-kelas Panjingkulu kan. Jadi kita masih berkomunikasi dengan Yahoo Groups, masih ada Yahoo Groups untuk itu. Untuk apa? Untuk sebenarnya fokusnya ketika itu adalah kita mau ikut serta di dalam gelombang perubahan internet ini, media ini, untuk melahirkan karya jurnalistik yang waktu itu juga berbasis warga. Jadi waktu itu kan muncul tulisan itu di buku, 4 buku kan lagi ini, Nuntung nulis Galesong. Jadi apapun cerita tentang Galesong itu pokoknya Nuntung ini ahli Galesong. Itu dibuktikan kemudian dia bukukan, dia punya tulisan-tulisan. Barat nulis apa waktu itu? Nulis Toraja dengan segala macam problematika kehidupan sosialnya. Dan meskipun basisnya jurnalistik yang menuntut objektivitas, tetapi sudut pandang penulis itu boleh subjektif ketika dia memberitakan. Jadi relevan dengan yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam perkembangannya, karena kita juga ini adalah media sekaligus, karena ada di genggaman tangan kita, tinggal kita memproduksi tulisan dengan fokus poin tadi kepada masalah-masalah publik tadi. Dan kalau jurnalisme yang kita ambil kembali jurnalisme berbasis keluarga itu yang paling dekat dengan lingkungan kita. Jadi Ibu Meta, istrinya Iqbal Jawa, dan anak-anak di Gunung Sari itu membuat cerita banyak sekali tentang Gunung Sari, di kompleks Gunung Sari, bahkan perubahan-perubahannya. Yang terakhir itu tulisan tentang ketika tiba-tiba pemerintah Kota Makassar, waktu itu wali kota Aceh, mengizinkan hotel masuk kompleks. Ini kompleks sebenarnya. Dan di situ kan basisnya semua anak-anak, ya profesor, apa segala semua anak-anak SMP pembangunan lah, SMP pembangunan sana itu masuk hotel, dan akhirnya rusaklah itu. Dan itu inisiatifnya Ibu Meta, istrinya Iqbal, Ibu Meta yang ahli Jepang itu. Jadi ada dasar. Dan yang kedua begini, kita kan selalu takut karena yang kita kejar sekarang klik balik, ya kan? Ya makanya pokoknya jadi ini Amran Sulaiman menjadi ketua KKSS, kita tulislah supaya kliknya banyak, karena itu lagi jadi perhatian dan tren. Tetapi ada sesuatu yang barangkali kita juga lupakan, yaitu strategi bahwa menulis hal yang dekat dengan kita itu ada teorinya Pak Eci dulu, dan itu telekomunikasi namanya proximity, kedekatan. Kita ini kan tidak tahu ini Tamarundan di mana, tetapi Kamarudin Aziz hampir tiap jam bicara tentang Tamarundan. Itu kan merasuk ke kita.
dengan segala macam problematikanya, termasuk ucapan terima kasihnya kepada Bupati Adnan. Iya. Karena sudah diaspal, kan? Iya. Itu hasil perjuangan. Jadi ada hal-hal yang bisa efektif kalau kita menulis kedekatan. Tinggal disetel, gitu. Jadi bahan ini sangat bagus sebenarnya. Kalau saya sarannya, kita sudah jadi media, kita mau menulis apa saja terserah, tetapi fokus poin kita adalah soal-soal yang terkait dengan publik, dengan segala macam problematika yang dekat dengan kita. Dulu itu ada kelompok pemerhati pasar terong loh. Barat mesti begitu. Oh, yang aktif juga. Aktif. Ada dulu pemerhati Pasikola. Ya. Anak-anak angkutan kota. Angkutan kita ini rusak juga kan, tidak punya sistem transportasi publik. Ya kan? Kemudian ada macam-macam itu komunitas-komunitas yang tumbuh dan mereka memproduksi tulisan-tulisan apa dan sebagainya. Dari segi kebijakan besar pemerintah sesungguhnya itu kementeriannya Pak Parmison itu di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu salah satu poin penting adalah produksi pengetahuan. Dan itu bisa dalam bentuk apa aja, termasuk tulisan-tulisan ini yang bisa jurnalisme, yang bisa apa saja. Jadi kita ini sesungguhnya kalau kita kemudian di sini di frame bahwa desa dan kota, saya kira itu sudah banyak sekali problem. Tinggal sebenarnya kita mau atau tidak, dan kita harus sadar bahwa kalau kita mau kejar klik baik pada awal kita mulai, itu kita pasti frustrasi, bos. Ya kan lebih baik kita nebeng, kita repost itu ditipus kalau meninggal kan? Ya, daripada kita menulis tentang masalah di Bonggakaraden, ya kan? Ya kan? Ada cerita di Bonggakaraden kan orang minta laku tedongnya 1 miliar kan? Dan bagaimana itu dihabiskan itu uangnya itu kan program sosial yang baru sanasi. Nah, jadi dulu basisnya seperti itu. Kemudian yang menarik lagi selain kedekatan itu yang human interest. Di persoalan publik misalnya tadi kebanjiran atau kegenangan itu, ya kan di Ampang, coba deh ajak ngobrol salah satu warga di sana, dan kita tuliskan bahwa seperti apa perspektif dia sebagai warga melihat banjir ini dan apa kebijakan ini. Saya kebetulan orang Antak. Sudah ada di bahanmu tuh. Di rumah kebetulan yang banjir. Ya. Kau bisa menulis itu karena kan kita bisa tarik naik ke kaitan-kaitan polisinya dan sebagainya di dalam tema besar lingkungan hidup. Coba mungkin kadang-kadang begini kali. Ini kita selalu mau kapal besar. Mungkin juga karena training kita zaman dulu karena kan dibahas terus kita udah tidak mulai dengan hal kecil. Yang tadi basisnya kewargaan. Nah sekarang dulu citizen, jurnalisme citizen, sekarang netizen. Dan netizen itu semua sudah punya otoritas untuk menjadi pembuat berita dan penyebar luas berita. Akhirnya kan jurnalis kayak kamu kan menderita ini. Menderitanya apa dia? Dan medianya pun berubah. Karena menulis itu tidak lagi dianggap sebagai skill yang basic dan akan ada terus, orang kan sekarang ganti video. Untung saja video ini. Video-video pendek di story Instagram dan sebagainya. Ya, TikTok terutama. Nah, jadi bisa, tetapi kan dengan basis yang tadi. Tetapi tetap juga, meskipun medianya sudah lain, katakanlah media apa sih digital, tetap yang tetap itu narasi itu tetap harus tertulis. Itu jangan dilupakan. Jadi skill penulisan itu tetap penting. Karena kau mau bikin video pun kau butuh skrip. Butuh skrip. Yang kita biasa taruh di depan baru kita kantor. Sehingga matata itu tidak ada kan. Jadi itu yang saya bisa dulu untuk pertama kali. Kita punya basis yang perlu kuat. Kita punya bahan untuk kedekatan kita. Dan sebagainya. Terkait dengan terima kasih. Bila itu kembali dari Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk kami. Ya.